bakal muncul di series atau movie nih? Dia hanya akan sedikit hitam. Halo guys, kembali kita di sana dengan info dan rumor terbaru dari Ultraman R. Finally ya, karena beberapa lu pada kemarin nanya soal rumor mulu loh. Bahkan yang cukup bikin kaget ini rumornya udah ke arah movie banget sih. Ya kalau soal movie seperti biasa untuk teaser atau trailernya bisa tunggu bulan Desember ya guys. Cuma buat lu pada yang masih nungguin UGF kapan UGF terbaru yang sabar dah. Tunggu Koichi Sakamoto gak sibuk dulu. Karena tahun ini kalau kita lihat beliau emang lagi banyak project ya. Jadi here guys, info dan rumor terbaru dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Yang pertama, original soundtrack. Sebenarnya udah dari hari Sabtu sih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, soundtrack atau BGM art kemarin udah resmi dirilis ya. Kayak BGM utamanya, Solis Armor, Luna Armor, Fighting Scene. Tapi kemungkinan nanti masih ada yang ekstra deh. Pokoknya buat teman-teman yang pengen cari versi clearnya sekarang udah tersedia ya guys. Di YouTube pun kemarin gue lihat udah ada yang upload juga sih. Cuma kalau ditanya apakah BGM-nya copyright atau enggak, udah pasti kena copyright lah. Jadi kalau mau dipakai ke video mah emang agak beresiko. Intinya dari BGM Z sampai Blazer UGF bakal Ultraman baru kedepannya ini gue jamin bakalan kena ya. Terus untuk penilaian BGM art dari lu sendiri gimana bang? Wah jujur bagus banget, bahkan harus gue bilang ini masterpiece sih. Musik semangatnya dapet, sedihnya dapet, fighting scene-nya. Makanya sekarang gue lagi sering denger yang BGM utama sama BGM sedih ya guys. Sejak pertama kali denger dari record kemarin mah udah suka weh. Bisa lupa dinilai sendirilah. Yang dua, Scan Magazine. Oke, ini gue pengen nunjukin yang versi HD ya. Karena yang kemarin tuh kualitasnya masih biasa aja sih. Ada yang ngeblur juga lagi. Tapi yang sekarang udah jelas banget ya guys. Macem-macem. Ada yang cover depan, semua foam art, Kaiju Seijin yang udah muncul, dan jurus-jurus art Galaxy Armor. Asli nih jurusnya beberapa ngeri bener loh. Kagetnya tuh sampai bisa pindah universe dong. Jadi misalnya nanti art kedepannya siapa tahu muncul di UGF, gak usah pusing lagi ya guys. Tergantung ceritanya dibikin terhubung dulu lah. Masa gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba art muncul? Tartarus aja semenjak first mission kemarin kayak udah gak ada kabar ya. Gak tahu dah kedepannya gimana. Yang tiga, trademark baru. Waduh, trademark gak tuh? Dan kalau udah ngomongin trademark sih udah pasti bakalan muncul ya guys. Ini mah tinggal di reveal aja. Trademarknya satu doang tapi bener-bener bikin penasaran loh. Yami Senshi Jiru Arc. Hah? Art apa lagi nih bang? Ya kalau dari nama sih harusnya udah gak jauh-jauh dari art versi kegelapan lah. Bukan dark art tapi guild art ya. Penasaran sama bentuknya cok. Tapi kita pun kayaknya beberapa udah kebayang terbakalan gimana deh. Kemarin pun Noah Fabrian udah bikin versi fanmade-nya juga ya guys. Yang pasti nih bakal munculin banyak pertanyaan sih. Guild art ini siapa? Ano yami no kyojin wa dare da? Soste naze no aku no miteiru? Yang keempat, guild art muncul di series atau movie? Oke, yang sekarang lebih bahas soal rumor ya. Seperti biasa, 50-50, bener atau enggaknya ntar kita lihat lah. Yang mana guild art rumornya akan muncul di movie. Menurut gue sih untuk movie cocok-cocok aja ya guys. Karena kalau maksa dimunculin di series kayak agak gimana juga. Sayang cok. Kenapa gak disimpan buat villain di movie aja? Soalnya yang series itu emang lebih bagus fokus ke Monohorn sama Wuze aja ya. Udah saatnya second core lah. Walaupun ini guild art misalnya mau dibikin cameo di final episode kayak di tease gitu unik juga sih. Jadi bener-bener bikin orang penasaran terus pengen nonton ya guys. Wih, siapa nih? Kok bentuknya mirip kayak art? Yang kelima, desain guild art. Wah, kira-kira bakal repaint doang bang? Dari rumor kayaknya bisa jadi deh. Yang mana guild art rumornya akan mempunyai wujud yang mirip seperti art dengan warna hitam. Kalau warna hitam mah udah pasti ada ya. Cuma tetap bikin penasaran sih. Corak di badan, muka sama kakinya itu loh. Tapi misalnya sekedar repaint dikasih warna hitam doang pun dari gua gak masalah ya guys. Buat nambah Da Ultra lumayan nih. Ya kalau dari teman-teman pasti pendapat beda-beda lah. Ada yang mau coraknya diubah, at least dibikin beda. Apalagi kalau dibikin mirip-mirip Trigger sama Trigger Da, waduh. Itu nilai plus banget sih. Jadi gak sekedar repaint doang ya. Asli, coraknya beda bener loh. Dibandingin yang evil lebih keren yang Dot, cok. Cuma emang tergantung director movie-nya mau dibikin gimana dah. Kalau maunya gak ribet sih udah pasti gak jauh-jauh dari repaint ya guys. Udah nih artnya dihitamin aja lah. Yang keenam, guild art berhubungan dengan Shu Ishido. Jir, ini Shu kenapa pula? Bahkan dari pendapat fans sendiri ada kemungkinan dia bakalan bisa berubah jadi guild art sih. Yang pasti untuk sekarang kita cuma bisa berteori atau ngasih prediksi doang ya. Guild art aja masih trademark, udah ngomongin Shu aja. Walaupun di first core ini yang kita curigai dari Shu emang lebih ke hubungan dia sama GDF ya guys.
Apalagi nanti di episode 13 bikin penasaran juga loh. Kok seolah-olah malah kayak Double Agent. Terus dari teori fans yang lain juga, bisa jadi Gilart itu Ultraman buatan sih. Ada kemungkinan bakal mirip-mirip Terranoid ya. Tapi berhubung Gilart ini disebut Dark Warrior atau Yamino Senshi, dibandingin Ultraman buatan GDF kayaknya lebih cocok dibikin Ultraman yang mistis gitu deh. Bisa kayak Evil 3, Evil Trigger. Cuma emang tergantung cerita kedepannya gimana dulu ya guys. Siapa tahu nanti di second core ada tanda-tanda GDF mulai sus atau sesuatu yang misterius. Itu bisa jadi clue mereka bakalan bikin Ultraman buatan ya. Apalagi nih Gilart rumornya tadi mirip kayak Art juga loh. Misalnya pure Ultraman buatan pasti bakalan dibikin semirip mungkin kayak original source-nya sih. Ya kalau gue baca dari beberapa komen Facebook sih pada macem-macem ya guys. Ada yang komen Gilart bisa jadi Ultraman buatan. Terus Shu bakalan jadi Agams 2.0, villain tersakiti, apa gitu. Coba kalau lu pada punya teori lain, seperti biasa, langsung komen di bawah aja ya. Yang 7, ada info Blazer comeback. Oke, kalau yang ini sih masih 50-50 ya. Karena denger-denger nih hari Jumat nanti Suburaya bakal ngasih info Blazer comeback loh. Cuma nggak tahu minggu keberapa, bisa minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tapi kalau soal ada Ultraman yang comeback sih pasti langsung di-announce sama Suburaya sendiri ya guys. Karena dulu Z Trigger sama Decker gitu juga. Makanya untuk Art Jumat ini kita lihat ya, beneran gak? Wah, pasti pecah tuh. Soalnya udah banyak yang nunggu banget. Mana katanya Blazer comeback sampai 3 episode lagi. Biasa mah crossover paling 2 episode. Bahkan ini belum termasuk sama movie juga ya guys. Siapa tahu mungkin Blazer comeback di movie Art kayak Z kali. Walaupun kadang gue pengennya Ultraman lain sih. Yang 8, Blazer Cube akan muncul di series. Ini dari beberapa katanya udah fix, cuma gue masih agak ragu gitu ya. Kalau Blazer Cube akan muncul di series. Kira-kira gimana tuh? Soalnya dari yang kita tahu ini Art Cube masih based on imajinasi Yuma sendiri loh. Perasaan sekarang belum ada Art Cube polosan kayak Blanky Trigger deh. Makanya kalau sampai beneran bikin kaget banget ya guys. Caranya cok. Terus dipakai di Art Riser, Art Ice Sword sama Art Galaxer, waduh. Sebenarnya dari teaser DX kemarin udah sempat nunjukin juga sih. Jadi secara gak langsung di sini Art bisa minjem kekuatan Blazer kayak Decker kemarin ya. Cuma kalau sampai Captain gitu gue pakai Art Riser sama Blazer Cube bener-bener gak kebayang loh. Lu kira nih gak Spark Lens? Emang Art Riser bisa kah? Oke guys, ya jadi segitu aja untuk info dan rumor terbaru dari Ultraman Art. Gila sih, gila Art. Ya tunggu sekitar bulan Desember gitu ya. Apalagi tadi ada hubungan sama Shu juga loh. Kalau sampai nanti di second core Shu mulai kelihatan sus banget atau iri dengki segala macam, itu bakalan jadi tanda-tanda ya guys. Mungkin ngeliat Yuma bisa berubah jadi Art langsung iri kali bang. Kalau lu bisa jadi Ultraman kenapa gua enggak? Bisa-bisa aja deh. Tiba-tiba ending movie-nya Gilart dibikin tobat terus jadiin secondary Ultra, waduh. Kalau memang karakter Shu di movie gak mau dimatiin ya, siapa tahu bisa kali. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye-bye!